Assalamualaikum. Marhaba. Hari ini Istanbul hujan, tapi hanya gerimis. Gerimis mengundang. Hari ke-14 kita di Turki. Hari ini kita mau ke Topkapi Palace. Udah 2 kali kita ke situ. Kemarin kita sempat ke sana tapi karena terlambat jadi close. Masih dalam suasana lockdown di Turki. Tapi beberapa tempat wisata masih dibuka seperti biasa. Teman-teman, saat ini kita berada di gerbang pintu masuk Istana Topkapi. Di dalamnya kita nanti bisa melihat berbagai macam peninggalan Rasulullah. Teman-teman, saat ini kita berada di halaman istana. Kita masuk gerbang, ternyata tidak langsung masuk ke dalam istananya, tapi hanya berada di wilayah halaman istananya. Sayangnya tadi mikrofon kita tidak dibenarkan masuk ke dalam, jadi mereka tahan untuk sementara, nanti pada saat keluar akan dikembalikan. Tapi di dalam istana nanti kita belum tahu apakah diizinkan untuk membawa kamera. Yang jelas untuk di wilayah halaman istana ini kita menggunakan kamera tidak masalah, tapi tanpa mikrofon. 1 person 145. Do you want the audio guys? No, we don't. Okay, not audio guys, 100. Thank you. Jadi harga tiketnya ini 100 lira buat masuk ke dalam tanpa guide, tanpa audio guide. Tapi kalau kita mau dengan audio guide, kita per orangnya 145 lira. Kita tidak perlu audio guide-nya. Jadi ternyata teman-teman di Istana Topkapi ini ada 4 halaman utama yang terdiri dari bangunan-bangunan kecil. Tadi dari gerbang pertama kita sudah disuguhkan di halaman yang pertama. Sekarang kita masuk daripada gerbang yang kedua. Di sini kita juga berada di halaman istana. Ada beberapa bangunan-bangunan kecil di sini. Yang konon katanya di dalam bangunan-bangunan kecil di wilayah istana ini dulunya tinggal sekitar kurang lebih 4.000 jiwa. Masya Allah, indahnya di setiap pintu dan gerbang ini terukir tulisan kaligrafi kalimat Allah dan juga beberapa ayat suci Al-Quran. Ini suatu hal yang sangat indah. Karena di setiap gerbang kita bisa melihat ada seperti Bismillahirrahmanirrahim, dan di sebelah Bismillah ni'mal wakil, dan Ra'sul Hikmah Mukhafatul Lillah. Teman-teman, inilah maket model untuk Istana Topkapi yang sedang kita kunjungi ini. Nah, awal mula kita masuk dari gerbang sebelah sini, kemudian saat ini kita berada di halaman ini, dan setelah halaman ini ada satu gerbang lagi yang akan kita masuki di gerbang sebelah sini, dan paling ujung sebelah sana. Nah, paling ujung sebelah sini, di sini bisa kita dapati beberapa peninggalan daripada Rasulullah SAW. Di antaranya tadi kita bisa melihat ada janggut, pedang, jubah, dan juga beberapa
peninggalan daripada sahabat Nabi. Nah, untuk market ini kita bisa melihat denah yang ada di sekitaran area Sultan Ahmed ini. Dari mulai sebelah sini kita bisa melihat ini merupakan Blue Mosque. Kemudian berseberangan daripada Blue Mosque ada Hagia Sophia. Di sebelahnya area yang luas ini merupakan Topkapi Palace, Istana Topkapi yang kita sedang berada di dalamnya sekarang. Kita sudah keluar dari Istana Topkapi Palace. Tadi sudah kita berkeliling di dalamnya. Kita bisa melihat beberapa peninggalan Rasulullah SAW, juga peninggalan bersejarah daripada Turki Utsmani, Ottoman Empire. Di dalam tadi kita sudah berkeliling selama kurang lebih 2 jam ada ya? sekitar lebih kurang. Tapi sayangnya tadi kita tidak bisa membawa kamera saat berada di dalam museum. Jadi sedikit gambaran bagi teman-teman yang ingin berkunjung ke Topkapi Palace nantinya. Di sana di dalam teman-teman bisa melihat ada kunci Ka'bah yang sudah ada sejak Dari abad ke-15 sampai tahun 1839. Totalnya ada 8 kunci ya. 8 kunci. Juga kita bisa dapati di dalam ada satu plate yang Menceritakan kisah pedang Nabi Daud. Ya benar. Selain ada pedang Nabi Daud, di situ juga ada plate yang ditulis tentang sejarah daripada pedang tersebut. Kemudian juga ada tongkat Nabi Musa ditemukan di abad ke-13 sebelum Masehi. Kemudian juga ada panci yang digunakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan perisai Nabi Yahya. Perisai Nabi Yahya saat berperang. Ada surbannya juga kalau nggak salah. Surban Nabi Yusuf. Oh iya benar, ada surban Nabi Yusuf ya. Perisai Nabi Ibrahim, Nabi Yahya, ada surban Nabi Yusuf. Juga ada ini ya, gerbang pintu Ka'bah. Gerbang pintu Ka'bah. Selain kosen, gerbang daripada pintu Ka'bah juga ada pelindung Hajar Aswad yang terbuat dari emas. Pelindung Hajar Aswad ini digunakan pada masa Sultan Abdul Aziz. Ya, pada masa pemerintahan Sultan King Abdul Aziz. Kemudian ada apa lagi? Ada 6 pedang sahabat Nabi. Pedang yang digunakan oleh para sahabat saat berperang bersama Nabi. Di antaranya siapa-siapa aja tadi? Ada Zubair bin Awam, Ja'far Al-Tayyad, Ammar bin Yasir, ya, dan Khalid bin Walid. Dan ada 2 yang tidak tersebut namanya di dalam museum itu. Kemudian selain daripada pedang sahabat juga kita bisa dapati di dalamnya ada pedang khalifah. Pedang Khulafaur Rasyidin, 4 khalifah. Semua keempat khalifah pedang mereka terpajang di dalam museum sana, di dalam museum Topkapi Palace. Teman-teman, satu hal yang membuat kita terharu, yang paling membuat hati kita tersentuh adalah saat kita melihat beberapa daripada peninggalan Rasulullah SAW. Ya, paling tidak bisa mengobati kerinduan kita. Kita tidak bisa berjumpa beliau, tapi masih bisa melihat beberapa peninggalan beliau. Di antaranya di dalam sana kita bisa mendapati adanya bekas telapak kaki beliau dan juga beberapa helai daripada janggut beliau yang sudah diabadikan di dalam sebuah botol yang di dalamnya itu ada bunga tulip ya. Kemudian juga ada beberapa pedang dan busur panah yang beliau gunakan saat berperang. Juga selain daripada peninggalan Nabi, ada juga peninggalan daripada keluarga Nabi. Ada mantel Sayyidah Fatimah, jubah Husain. Demikian sekilas rangkuman hasil visit kita di dalam Topkapi Palace. Mudah-mudahan nanti insyaallah someday bagi teman-teman yang akan berkunjung kemari harus visit ke Topkapi. Ya, jangan lupa visit Topkapi Palace. Kalau bisa jadi tempat utama yang harus dikunjungi selain tempat-tempat lainnya. Karena memang di dalam sana kita bisa mempelajari juga sejarah, bagaimana sejarah kerajaan Turki Utsmani, dan juga yang paling berkesan adalah kita bisa melihat beberapa peninggalan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke guys, sekarang kita akan coba berkunjung ke tempat lainnya. Ini kita mau ke Galata Tower, menaiki si odong-odong. Odong-odong versi Turki.
Istiqlal ini terkenal dengan kehidupan malam. Jadi kalau malam di hari normal selalu ramai, bisa 24 jam ya Bang? Yes. Karena pandemi, tapi tetap ramai. Cuma dibatasi jam malamnya. Istanbul hujan lagi. Halam, marhaba. Assalamualaikum, selamat pagi from Istanbul. Hari ini kita rencana mau ke Dolmabahçe. Istana Dolmabahçe. Jadi Dolmabahçe ini merupakan istana raja. Jadi ada dua istana raja di sini. Yang pertama itu Topkapi yang sudah kita kunjungi kemarin. Dolmabahçe ini lebih ke Eropa. katanya sih European Desainnya desain di struktur bangunannya itu lebih ke European style. Kalau yang di Topkapi kemarin itu lebih ke Turkish Mediterranean, dan di dalam daripada istana ini kita bisa melihat peninggalan raja-raja. Kalau yang di Topkapi itu umumnya di museum yang ada di dalam istananya itu merupakan peninggalan daripada sejarah kebudayaan sejarah Islam. Kalau yang di sini memang peninggalan daripada raja-raja Turki Utsmani. Sepertinya musim dingin sudah mulai habis nih. Ditandai dengan kemarin pertama kita nyampe di Turki itu kan salju itu pertanda puncak daripada musim dingin. Salju selesai, sekarang sudah mulai hujan dalam beberapa hari. Teman-teman, sebelum kita memulai perjalanan, kita mau beli cemilan dulu, baklava. Ini baklava Hafiz Mustafa. Ini terkenal di wilayah Istanbul ini. Rasanya juga Legend. top marko top. Hafiz Mustafa semenjak tahun 1864. Haji Ismail. Baklava legend. Paling terkenal, paling enak di Istanbul. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam odong-odong vintage tram. Ram jadul, ram klasik. Penggeraknya ini listrik. Bisa kita lihat tram ini mempunyai dua sisi kemudi. Di bagian sisi depan, saat ini kita berada di kemudi di sisi belakangnya yang masih kosong karena drivernya sekarang ada di bagian sebelah depan sana, dan nanti saat dia kembali dia akan berpindah drivernya ke bagian sisi belakang ini. Jadi buat teman-teman yang tinggal di wilayah Taksim, di seputaran Istanbul di wilayah Taksim atau Boyoglu, menaiki tram ini sangat recommended karena dia akan berjalan mengitari seluruh area jalan Istiqlal. Jadi kita bisa melihat suasana jalan sepanjang jalan Istiqlal yang ada di wilayah Taksim ini. Son durak, last station. Last station. Dari Taksim Square merupakan stasiun pertama, kita berhenti di last station. Tram ini yang kita naiki. Nanti sepertinya kita akan pulang dari, tapi kita nggak pulang lewat sini ya. Karena kalau pulang lewat sini kita akan mendaki anak tangga yang jumlahnya ribuan. Jadi kita akan berputar, nanti kita pulang dengan menggunakan metro M2. Teman-teman, saat ini kita berada di salah satu tower yang paling populer di Istanbul. Di belakang kita Galata Tower, Menara Galata.
Tower ini dulunya katanya digunakan sebagai menara pemantau. Jadi dasarnya ini dibangun dengan kayu pada sekitaran abad ke-5 sebagai menara pemantau untuk melihat sekitaran yang ada di Istanbul. Jadi dari atas sana kita bisa melihat sisi laut dan sisi darat di kota Istanbul. Pada saat peperangan zaman Bizantium dulu mereka menggunakan menara ini sebagai menara untuk memantau keadaan musuh di sekitar. Sampai saat ini, kalau kita naik ke atas sana, kita bisa melihat Istanbul dan sekitarnya. Sambilan menunggu hujan reda, kita akan masuk ke dalam. Kita akan melihat sekitaran yang ada di Istanbul ini dengan view pemandangan dari top of Galata Tower. Teman-teman, ini merupakan gambaran keseluruhan kota Istanbul. Dari sini kita bisa melihat adanya Selat Bosporus. Kemudian di sebelah sana itu merupakan Laut Marmara, dan Selat Bosporus ini terpisah juga dengan adanya Golden Horn. Jadi Selat Bosporus inilah yang memisahkan antara Laut Hitam dan Laut Marmara. Jadi kita sekarang berada di tower ini. Ini merupakan Galata Tower. Dari tower ini dulunya kerajaan Bizantium, mereka bisa melihat bagaimana keadaan Istanbul sekitar. Dari mulai Selat Bosporus ini, Laut Marmara, di sebelah Laut Marmara, dan juga di bagian Golden Horn. Mereka bisa memantau bagian sekitaran laut dan darat keduanya. Bisa kita lihat ini perpisahan antara Eropa dan Asia. Ini terpisah dengan adanya Selat Bosporus ini. Jadi yang di sebelah sana itu merupakan Eropa, dan di sebelah sini merupakan Asia. Indonesia terhubung dengan benua yang ada di sebelah Laut Bosporus ini. Ini benua Asia, dan di sebelah sana benua Eropa. Dari atas ini kita bisa melihat itu Golden Horn, Selat Bosporus, dan Asia. Ya, jadi saat ini kita sudah berada di puncak Galata Tower. Kita ada di atas Galata Tower. Sebenarnya tower ini tingkat ketinggiannya itu nggak begitu tinggi karena dia berada di atas bukit. Jadi dari sini kita bisa melihat keseluruhan kota Istanbul. Saat ini sekarang kita berada di Eropa, dan Itu Asia. di sebelah depan sana itu kita bisa melihat Asia. Hello Indonesia. Say hi to Indonesia from Europe. Teman-teman, karena akses liftnya terbatas, jadi untuk turun kita harus melewati beberapa anak tangga. Ya, turun tidak masalah, asal jangan naik, karena kalau naik kita akan menyerah sebelum berperang. Tapi dengan melewati beberapa anak tangga ini, di setiap lantainya kita bisa melihat histori fotograf pemerintahan Turki, dan juga ada beberapa peninggalan bersejarah dari Galata Tower ini. Tangganya juga dibangun melalui lorong-lorong yang terbuat dari batu. Sangat indah. Lumayan bisa menikmati keindahan bangunan daripada Galata Tower ini. Kita berhasil keluar dari Galata Tower, melewati ratusan anak tangga. Sekarang kita sudah berada di bawah. Destinasi kita selanjutnya, kita akan menuju ke Dolmabahce Palace, Istana Dolmabahce. Sayangnya hujan masih belum reda. Kita dari tadi menunggu hujan reda di dalam tower, tapi sampai saat sekarang sepertinya hujannya tambah kuat, anginnya juga tambah kencang. Karena hujan masih belum reda juga, jadi terpaksa kita membeli payung dan kita lanjutkan perjalanan menuju ke Dolmabahce.
teman-teman, saat ini kita sedang berjalan di sepanjang Selat Bosporus, di pinggiran Selat Bosporus, sambil menikmati pemandangan di lautan yang luas, selat yang mempertemukan antara Laut Marmara dan Laut Hitam. Tujuannya tadi kita ke Dolmabahce, tapi karena Dolmabahce sekarang sudah ditutup, jam 5 ditutup. Kita telat karena tadi menunggu hujannya reda, tapi hujannya tidak reda-reda sampai akhirnya kita membeli payung ini. Satu payung berdua, tapi ini bukan daun pisang. Kita berada di pinggiran Selat Bosporus. Asia sudah menanti kedatangan kita di sebelah sana. Hari sudah mulai gelap, saatnya kita kembali pulang. Kunjungan ke Dolmabahce Palace hari ini gagal total karena dihalangi oleh hujan yang tidak kunjung reda. Sampai saat ini masih hujan. Kita akan pulang ke hotel. Besok kita akan reschedule kunjungan kita ke Dolmabahce Palace. See you tomorrow. Bye.